Tahu gak kenapa Rolls Royce mahal? Karena yang dijual bukan bendanya, tapi eksklusivitasnya. Setiap orang merasa istimewa. Bak Aladin dengan karpet terbangnya. Mari kita bahas lebih detail di video kali ini. Eksklusif untuk kalian hanya di channel Accelerate. Hai brother, sister, and monster. Yang akan kita bahas agak sedikit berat karena ini brand kelas atas para sultan Inggris awalnya. Di saat brand-brand lain fokus dengan kecepatan, performa, kelincahan, juga bobot yang ringan, tapi brand satu ini tetap fokus dengan apa yang dia mulai, yaitu kemewahan. Oh my God! Oh my God! Rolls Royce yang awalnya membuat unit di Inggris, lalu sampai hari ini dibeli lisensinya oleh BMW Group. Jadi secara tidak langsung ini sudah merger antara budaya Jerman dan budaya Inggris. Tapi DNA Rolls Royce nggak akan terpisahkan dari yang namanya kemewahan, yaitu luxurious. Kemewahan ini sendiri sangat esensial di brand tersebut karena semua dibangun dengan hati dan tangan. Ada beberapa hal detail yang dilakukan secara handmade. Salah satu yang membuat mahal sudah pasti warnanya. Karena warna Rolls Royce bisa dipesan secara spesifik dari apapun yang kalian suka. Contoh, kalian punya warna kucing. Pengen persis warna Rolls Royce seperti warna kucing kalian, maka tim dari Rolls Royce akan mengengineering itu secara genetik, DNA, bahkan secara kimiawi. Yang pasti warnanya akan mirip banget, atau belalang, atau capung, atau apapun yang kalian suka dan relate dengan kehidupan pribadi kalian. Itu salah satu kenapa Rolls Royce mahal. Dan masalah painting ini nggak sesederhana itu. Setiap warna punya DNA-nya masing-masing, sampai kurang lebih 44.000 jenis warna yang sudah Rolls Royce produksi, dan semuanya itu punya kepemilikan masing-masing. Warna si A nggak bakalan bisa dibeli oleh si C atau si B tanpa si izinnya. Jadi andai pun ada orang yang pengen warna tersebut, pihak Rolls Royce akan mengirimkan orang untuk meminta izin bahwa warna lu boleh nggak dipakai. Itu salah satu yang membuat Rolls Royce mahal. Warnanya sendiri nggak main-main. Bisa bertahtakan berlian, emas, permata, apapun yang kalian inginkan sebagai topping. Kalau kita bicara makanan, mungkin toppingnya pengen apa nih bos? Oh, gue pengen gula pasir di atasnya. Oh, gue pengen rumput hijau. Bisa-bisa aja. Tapi yang pernah dilakukan dan agak sedikit gila, banyak orang kaya yang menaburkan berlian di atas cat Rolls Royce-nya. Juga emas mungkin seperti yang dilakukan Drake. Tapi bukan hanya itu aja. Bahkan painternya sendiri alias tukang catnya ini, ada satu orang khusus yang bernama Mark Kort. Dia keliling dunia untuk mengerjakan hal detail. Misalnya kita pengen bikin garis atau bikin apa gitu ya sebagai stripping atau apalah di Rolls Royce kalian, dia akan terbang langsung dari Inggris ke tempat negara kalian beli. Misalnya kita orang Indonesia, ya dia akan ke Indonesia. Dan ini manusia mengerjakannya dengan tangan. Benar-benar handmade. Dan the one and only, dia doang yang bisa ngelakuin. Yang unik atau fun fact lainnya, dia menggunakan kuas yang berasal dari bulu tupai. Karena dia bilang kalau pakai kuas yang buatan manusia itu guratannya sering meninggalkan bekas atau tidak natural. Sementara bulu tupai atau rambut binatang itu jauh lebih alami tanpa meninggalkan sedikit pun guratan dari apa yang dia toreh di bodi mobil mahal kalian.
Lapisan catnya sendiri, kenapa dia mahal? Sekitar 23 lapisan mulai dari pengecatan awal yang kalau kita sebut epoxy mungkin, kalau di bahasa mobil biasa, sampai coating terakhir yang membuat mobil itu mengkilap dan gemerlap. Kalau ditambahin dengan topping-topping seperti tadi, berlian, mutiara, dan intan, dan lain sebagainya, mungkin kalau Bob Marley masih hidup, mungkin dia akan kasih topping cengkeh, atau bahkan daun ganja untuk mewakili dia. Yang pasti, banyak para pemesan Rolls Royce ini requestnya unik-unik. Sehingga Rolls Royce sendiri nggak pernah mau menyebutkan harga basicnya mobil mereka berapa, karena yang paling murahnya aja yang diproduksi untuk massal itu $400.000, atau kalau kita kurs ke 15.000 sekitar 6 miliaran untuk mobil yang termurahnya. Catnya sendiri menghabiskan 45 kg guys. Bukan hanya itu, kalau kita mundur dari belakang sampai ke depan, mulai dari bagasi sampai ke grill depan, itu banyak banget yang buatan tangan. Salah satunya adalah grill depan yang berbentuk seperti jeruji itu, yang ciri khas banget mobil Inggris, yang terlihat sangat gagah dan apa ya, bukan populer tapi lebih ke bukan mewah juga, glorious lah ya bisa dibilang kalau bahasa Inggris. Lalu ada, nah ini yang menarik nih, ini kita akan bahas lebih detail di satu segmen nanti, video terpisah tentang The Spirit of Ecstasy, yaitu logo yang keluar dari hoodnya itu, yang bisa keluar masuk. Dia kalau kesentuh dia akan masuk sendiri, jadi nggak bakalan bisa dicolong. Lalu ini juga punya cerita tersendiri dan akan kita bahas nanti di satu video terpisah, karena ini menarik banget. Untuk gue pribadi, gue pengen banget ngebahas The Spirit of Ecstasy dengan semua ceritanya. Bukan cuma tentang logo atau emblem The Spirit of Ecstasy aja yang unik. Kalau kita turun ke bawah, ada tutup velgnya atau tutup dopnya atau tutup apapun lah itu yang berlogo Rolls Royce. Rolls Royce sendiri menggunakan teknologi tertentu untuk membuat logo tersebut itu tetap bisa dibaca RR. Jadi walaupun rodanya berputar, dia tetap di posisi berdiri dengan tulisan RR yang bisa dibaca. Dan itu keren banget. Dan gak semua mobil mikirin itu, sampai hal-hal detail seperti itu, bahkan sekelas Mercy dan BMW pun logonya tetap muter, gak bakalan bisa dibaca secara lurus. Tapi Rolls Royce emang ini sebuah lukisan metal. Walaupun mesinnya juga besar, 500 cc, 500 HP maksudnya, cc-nya juga besar. Teknologi yang digunakan juga bisa dibilang ngikutin perkembangan zaman, mulai dari kenceng, lalu akseleratif dan seterusnya.